Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Hodari Podcast Rakyat ini. Ini menarik bahwa Anies Baswedan ini banyak muncul spekulasi ya. Anies Baswedan akan dijebak dan diakhiri karir politiknya. Benarkah seperti itu begitu kan? Kita lihat saja bagaimana penampilan Anies Baswedan hari ini ya, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin begitu kan ya, Anies Baswedan itu dijebak terus kemudian diakhiri karir politiknya. Bukan tidak mungkin satu sisi. Tapi sosok Anies Baswedan sampai hari ini menandakan pendukung-pendukung mereka untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena apa? Karena Anies Baswedan ini dipersiapkan di tahun 2029. Kita lihat saja menteri-menteri dari seorang Prabowo yang eksis, yang punya prestasi siapa. Nah, inilah yang akan menjadi pertentangan bahwa Anies Baswedan harus maju di situ begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta, mereka menang, itu sangat luar biasa, bisa dipersiapkan. Karena ini adalah strategi dari Surya Paloh begitu kan. Agar apa? Agar pendukung-pendukung Anies Baswedan ya, yang kemudian masih mendukung Partai Nasdem tidak lari nantinya di tahun 2029 begitu kan ya. Walaupun mereka sudah berkoalisi dengan Prabowo. Tapi yang jelas katanya banyak muncul spekulasi yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ya mau dicegal untuk tidak lagi menjadi sebagai gubernur DKI Jakarta. Bisa saja yang dimunculkan dalam beberapa media begitu kan, yang mengatakan sudah takut ketika Anies Baswedan masuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Kenapa? Ya bisa saja oligarki mereka ketakutan begitu kan ya. Karena begitu ketatnya di DKI Jakarta yang kemudian ya bisa menjadi kegagalan para oligarki di situ. Mari kita baca komentar netizen. Ini, sudah dulu lah saat melawan Ahok katanya ya. Pak, saya orang Aceh. Gimana kalau Pak Anies nyalon di gubernur pro Aceh ya? Saya yakin Pak Anies menang. Liatin aja pemilu kemarin berapa persen yang Bapak dapat dari Aceh Merdeka. Betul. Ya saya mewanti-wanti soal masalah itu begitu kan. Kalau Anies Baswedan menang menjadi gubernur Aceh, saya kira banyak yang akan memilih Anies Baswedan. Sudah 80%, ya 85%, bahkan 95% warga Aceh memilih Anies Baswedan di situ begitu. Apalagi gandengannya dengan PDIP. Tapi saya kira Aceh itu akan, popularitas Anies Baswedan akan tenggelam begitu kan. Karena yang menjadi viral itu di DKI Jakarta. Apalagi punya prestasi, apalagi punya terobosan baru, apalagi mereka punya ya rekam jejak yang baik. Itu yang paling viral di Jakarta begitu kan. Karena dikit-dikit viral di situ begitu. Maka secara logika ya Anies Baswedan itu mending ya punya tantangan luar biasa di DKI Jakarta. Saya yakin di DKI Jakarta akan menang juga. Mengapa saya katakan seperti itu? Modal Anies Baswedan di Jakarta itu sudah pasti. Rekam jejak, prestasi, terobosan baru ya. Terus kemudian wawasan punya wawasan untuk memajukan DKI Jakarta. Saya kira ini menjadi kesempatan bagi Anies Baswedan untuk ya maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini tantangan baru menurut saya begitu kan. Kalau di Aceh saya kira bisa begitu langsung menang, tapi bukan soal itu begitu ya. Anies Baswedan satu sisi harus dipersiapkan untuk ya di 2029. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Nah gitu. Yang kita bicarakan masalah soal itu begitu kan ya. Ada yang cukup menarik begitu kan dari tulisan dari oleh Sutoyo Abadi. Kalau kita lihat begitu bagaimana tulisan mereka. Mari kita baca ini. Anies Baswedan mantan gubernur ya, calon presiden capres harus bisa memahami suasana kebatinan para pendukung dan relawan yang ikhlas berjuang hingga mempersembahkan pengorbanan untuk sebuah misi perubahan agar negeri ini berubah menjadi lebih baik. Nah, satu sisi dalam tulisan ini mengatakan jangan-jangan Anies Baswedan dijebak untuk maju sebagai gubernur di Jakarta, lalu kemudian kalau mereka kalah maka diakhiri dengan politik yang tidak baik. Nah, saya kira belum tentu begitu kan ya, karena bisa saja Anies Baswedan menang. Yang namanya politik ya tidak ada yang tidak mungkin begitu kan ya. Bahkan dari sejak kampanye, pertarungan opini medsos ya hingga sejumlah demonstrasi untuk melawan pemilu curang, ada jaminan pemilu dapat dilaksanakan secara jurdil. Kalau mereka semuanya ya harus mengawasi begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan Anies Baswedan sangat tidak bijak
ya apabila memaknai bahwa Pilpres hanyalah sebuah kompetisi yang hanya berisiko kalah atau menang. Ya, katanya begitu. Tapi satu sisi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan kalau tidak maju sebagai gubernur DKI Jakarta lalu kemudian menjadi tokoh biasa, tidak punya peran untuk bagaimana memberikan kontribusi besar kepada rakyat kita, Anies Baswedan akan menjadi gelandangan politik. Mengapa? Karena semakin hari medsos kita ya banyak menyelimuti orang-orang yang begitu viral. Coba kita bayangkan dengan pilkada sekarang, dengan pilkada begitu kan ya. Dengan pilkada sekarang, orang yang dicalonkan di situ bukan orang yang punya prestasi, bukan orang yang punya gagasan baru begitu kan. Tapi mereka yang kemudian viral. Kita lihat saja ya, beberapa kalangan artis katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur dan bahkan wali kota dan bahkan menjadi kepala daerah. Salah satunya Marcel begitu kan. Mereka komika ya, didorong untuk maju sebagai wali kota. Nah, ini menurut saya pribadi gimana begitu kan? Karena mereka viral ya sebagai komika dan sebagainya ya dicalonkan di situ begitu oleh Partai Gerindra ya. Bahkan satu sisi ya Raffi Ahmad didorong untuk menjadi wakil gubernur. Ini kan kalau secara logika apa yang dikerjakan Raffi Ahmad nantinya begitu kan ya? Bukankah mereka seorang artis, pembisnis dan sebagainya? Artinya apa? Artinya secara logika kalau mereka hanya ingin memanfaatkan gaji mereka, saya kira bagi Raffi Ahmad jauh begitu kan ya. Pendapatan Raffi Ahmad sekarang sudah berapa begitu kan. Karena yang didorong itu hanya viral-viralin saja, maka jangan sampailah ya orang-orang negara kita jatuh pada orang-orang yang hanya viral tapi tidak mencerminkan untuk membangun bangsa kita. Ya kita itu harus seperti itu begitu kan ya. Bahkan satu sisi mereka mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak boleh katanya mengabaikan para pejuang dari aktivis. Salah satunya begitu. Dari relawan perubahan kira-kiranya ya. Bahkan dari pembela hukum begitu. Walaupun secara tidak langsung pertarungan di DKI Jakarta, Anies Baswedan itu versusnya nanti begitu. Kalau ini memang benar, maka dengan Pak Said begitu kan. Pak Said kan jalur independen begitu. Maka kalau ini terjadi ya, apakah Anies Baswedan mengalah terhadap nuansa-nuansa itu begitu kan? Apakah nanti melihat dengan kecurangan di Pilpres harus sama dengan yang ada di Jakarta? Saya kira enggak begitu kan. Maka Anies Baswedan kemarin juga mengatakan bahwa bagaimana kalau ada kecurangan lagi? Lawan nggak? Lawan, kata pendukung mereka. Maka secara logika dan secara tidak langsung ini akan menjadi catatan penting bagi Anies Baswedan ya untuk maju di situ karena ini dorongan. Kata Anies Baswedan ini amanah yang harus kita selesaikan. Artinya secara logika ini baik banget begitu kan untuk bisa Anies Baswedan didorong lagi. Karena ini merupakan strategi dari Pak Surya Paloh. Anies Baswedan harus dipersiapkan maju di situ begitu kan ya. Sebagai bentuk nantinya Partai Nasdem akan mudah untuk mempersiapkan itu. Maka secara logika maka mereka masuk kepada koalisi ya Prabowo untuk tahu di dalamnya strategi seperti apa. Sebenarnya itu tidak ada lagi mereka begitu kan. Sebenarnya Pak Surya Paloh menurut saya pribadi cerdik begitu kan ya, masuk dalam koalisi itu. Ini bukan masalah soal penjilat atau bagaimana, tapi soal marwah ya, untuk bagaimana mereka punya strategi itu ya. Tetapi jangan vulgar seperti Jokowi lah begitu kan ya. Maka katanya begitu kan ya, penghormatan ya dan penghargaan terhadap Anies Baswedan di Pilpres harus benar-benar dijaga. Katanya begitu kan. Ini menurut saya pribadi tulisan-tulisan yang menurut saya pribadi ya agak jauh begitu kan ya. Karena nampaknya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta pasti tentu punya catatan juga begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.